Jangan lupa di like dan subscribe ya. Subscribe. Subscribe biar teman-teman bisa ketemu Jeki terus. Temu karya juga kali. Kak, kenapa sih kita disuruh-suruh mama mulu buat beresin baju? Jeki males tau kak, disuruh-suruh mulu Nggak boleh seperti itu, Jeki. Kan kita harus memang bantu orang tua, bantu mama papa. Tapi Jeki mau main game kak. Malah disuruh mama nih beresin baju sama kakak. Jeki kan capek kak, udah pokoknya Jeki sebel mama nih Kamu nih kalau nggak mau bantu orang tua, terus seperti itu sama orang tua, nanti kamu jadi batu loh. Jadi batu? Iya, seperti cerita si Malin Kundang tuh, anak yang jadi batu. Serius kak? Gimana ceritanya itu kak? Seorang anak kok bisa jadi batu kak? Oh, kamu belum tahu ceritanya? Belum kak. Nah nih, Kak Ari ceritain ya, teman-teman juga biar tahu ceritanya. Genda atau si Malin Kundang. Oke, gimana kak ceritanya kak? Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di tepi pantai, hiduplah seorang ibu tua yang miskin. Tuh, ibu itu badannya kurus, pakaiannya lusuh, rumahnya pun sederhana sekali, terbuat dari kayu. Oh, kasihan banget kak. Si ibu tua yang miskin ini tinggal bersama anak tunggalnya bernama Malin Kundang. Si ibu ini begitu menyayangi anaknya si Malin. Dia bekerja banting tulang demi menghidupi dirinya dan si Malin Kundang hingga si Malin beranjak dewasa. Suatu hari, si Malin Kundang yang sudah dewasa memutuskan untuk pergi bekerja di tempat yang sangat jauh. Jadi si Malin ini mau pergi meninggalkan ibunya sendirian kak? Iya. Ibu, Malin ingin pergi jauh. Malin ingin bekerja, mencari uang agar kehidupan keluarga kita lebih baik. Mohon izin dan doa dari ibu, ucap si Malin kepada ibunya. Baiklah Malin anakku. Cepat kembali anak. Dengan berat hati ibu relakan kepergianmu. Ibu doakan engkau berhasil menggapai citamu. Cepat pulang ya nak. Akhirnya si Malin Kundang pergi dan berpisah meninggalkan ibunya. Jaga dirimu baik-baik nak. Ibu akan selalu merindukanmu dan menunggumu pulang, kata ibu Malin yang bersedih melepas kepergian anak kesayangannya dari tepi pantai. Jadi si Malin mau pergi kemana itu kak? Nah, si Malin Kundang ini pergi ke tempat yang jauh dengan kapal laut sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Si Malin rupanya bekerja dengan begitu giat hingga lupa untuk pulang ke desa, lupa untuk menjenguk ibunya. Bahkan dia nggak pernah mengirimkan kabar berita. Kasihan banget ibunya kak. Emang si Malin nggak pernah telepon, nggak pernah WhatsApp ibunya gitu kak di WA kak? Zaman dahulu belum ada telepon atau handphone, jadi kalau mau mengabari lewat surat penulis tangan. Makanya ibunya si Malin ini setiap hari begitu merindukan anaknya. Dia menatap ke lautan, menantikan kepulangan anaknya. Setiap kapal yang mendekat, dia berharap bahwa itu adalah anaknya si Malin yang pulang. Tapi sudah puluhan, bahkan ratusan kapal berlabuh. Orang-orang datang hilir mudik, tapi bukan si Malin yang datang. Malin Kundang anakku, semoga kau sehat dimanapun kau berada nak. Ibu rindu padamu. Kapan kau akan pulang nak? Dan suatu ketika ada sebuah kapal besar dan mewah. Dia bersandar ke dekat pantai dan pastinya kapal ini punya orang kaya ya Jeki ya. Dan benar saja,
pemilik kapal itu muncul bersama dengan istri dan pegawai-pegawainya dengan pakaian yang indah dan begitu mewah. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat si orang kaya itu. Nah, Ibu Malin yang penasaran juga turut serta untuk melihat dari dekat, siapa sih pemilik kapal besar ini? Pasti orang kaya yang hebat. Dan ketika Ibu Malin melihat orang kaya itu yang turun dari kapal, si ibu langsung berlari memeluk si orang kaya itu. Kak, kok dipeluk sama ibu itu? Emang ibu itu kenal sama si orang kaya itu, Kak? Iya, ternyata Jeki, si orang kaya itu adalah si Malin Kundang, anaknya yang sudah bertahun-tahun gak pulang itu. Akhirnya si Malin Kundang pulang juga ya, Kak. Pasti ibunya senang sekali tuh, Kak. Iya, Ibu Malin begitu gembira bercampur haru. Malin anakku, akhirnya engkau pulang juga nak. Ibu senang sekali kau sudah menjadi orang berhasil nak. Sambil memeluk dan mencium Malin Kundang dengan begitu gembiranya. Wah, terus si Malin pasti senang juga ya, Kak, ketemu sama ibunya. Ternyata Jeki tidak sama sekali. Ternyata perasaan gembira ibunya berbanding terbalik dengan perasaan si Malin Kundang yang malah mendorong ibunya hingga terjatuh dan mengusir ibunya dan membentak ibunya. Hai nenek tua miskin, siapa kamu? Kau bukan ibuku. Hah? Kok si Malin Kundang seperti itu sih, Kak? Apa dia tidak tahu kalau itu adalah ibunya sendiri? Nah, ternyata Jeki, si Malin Kundang ini malu. Si Malin Kundang yang sudah kaya raya merasa malu untuk mengakui bahwa dia, si ibu tua miskin ini, adalah ibu kandungnya sendiri. Karena dia kan lusuh, jelek, tua, dan miskin. Malin, apa kau lupa pada ibumu nak? Aku ini ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu nak. Tidak, aku tidak punya ibu seperti engkau. Malin anakku, sadarlah nak. Jangan karena engkau sudah menjadi kaya raya kau lupa pada ibu nak. Tidak mungkin. Aku adalah orang kaya. Mana mungkin aku mempunyai ibu miskin seperti kau. Sudah, sana pergi nenek tua. Ucap si Malin Kundang membentak dan mengusir ibunya. Lalu dia pergi naik ke kapalnya lagi dan melanjutkan pelayarannya. Keterlaluan deh, Kak, si Malin Kundang jahat sekali pada ibunya. Ibu Malin Kundang yang sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan anaknya itu lalu berkata dalam hatinya, Malin Kundang, karena hatimu keras seperti batu dan tidak menganggap aku sebagai ibumu, ibu pasrah dan biarkan Tuhan yang membalas perbuatanmu ini nak. Tidak lama setelah kapal Malin Kundang meninggalkan pantai, hujan lebat turun, kilat menyambar-nyambar, ombak menderu, dan badai menerjang kapal besar milik Malin Kundang. Kapal itu hancur dihantam badai. Semua orang di kapal itu mati. Barang-barangnya berserakan hanyut di lautan. Tapi anehnya, tubuh si Malin Kundang sebelum mati dan tenggelam mulai kaku dan mengeras seperti batu. Aduh, aku. Si Malin Kundang tersadar akan kedurhakaannya kepada ibunya. Ia bersujud, berdoa, memohon ampun dan maaf terhadap perilakunya tadi. Tapi semuanya sudah terlambat, Jeki. Duar. Si Malin sudah menjadi batu. Wah, jadi batu seperti patung gitu ya, Kak? Iya, Jeki. Dan sampai sekarang patung atau batu si Malin Kundang ini, yang anak durhaka ini, masih ada loh di Sumatera Barat. Lokasinya itu ada di pantai Air Manis. Di sana orang-orang percaya bahwa ya itulah tempat Malin Kundang dikutuk oleh ibunya dan dia menjadi batu. Tuh seperti itu, Jeki. Iya ya, Kak. Jeki nggak mau durhaka deh sama orang tua, Kak. Ya udah, Kak, Jeki mau bantu lagi deh, Kak. Mana sini, Kak, bajunya semuanya
Nih mana yang di jemuran juga ya kak, Jeki ambilin ya Iya, kak. di sana Ya boleh. jemuran Jeki ambil dulu ya kak. Ya, ya. Ingat ya, kita harus sayang sama orang tua, mama papa,